Apakah kamu pernah mencapai sesuatu yang awalnya tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Tentu saja ini merupakan sesuatu yang menyenangkan, kan? Sukses terasa begitu luar biasa. Apa yang kamu lakukan sekarang membuka pintu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Begitu juga peluang yang menyertainya. Efeknya mungkin saja membuat kamu jadi menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Kamu ingin kesuksesan yang lebih besar lagi. Kamu merasa lebih banyak sukses artinya lebih banyak kebahagiaan. Tapi di sisi lain, pengejaran ini justru buat kamu jadi stres, cemas, dan meragukan diri. Inilah paradoks dari sebuah kesuksesan. Kita pikir apabila kita sukses, hidup kita berbunga-bunga dan menjadi lebih mudah. Kenyataannya tidak. Semakin tinggi kesuksesan yang kita raih, ternyata tingkat stresnya juga semakin besar. Kenapa sukses tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan? Mungkin karena selama ini kita melihat sukses sebagai tujuan akhir. Kita merasa ketika kita mencapainya, artinya kita sudah sampai ke tujuan yang kita inginkan. Kita berpikir ketika kita banyak uang, maka hidup akan sangat mudah. Tapi realitanya tidak. Sukses bukanlah tujuan akhir. Hanya sebuah titik tertentu di sepanjang jalan, sebuah fase dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa sukses ternyata tidak membuat kita bahagia. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Laura Gessiner Oting yang berjudul Why Doesn't Success Bring Happiness dan diolah dari berbagai sumber. Sepanjang hidup, kita mungkin menghabiskannya dengan mengejar tujuan yang besar. Entah itu punya karir yang tinggi, menghasilkan banyak uang, atau sesimpel menjadi orang yang ahli di bidang yang kita tekuni. Kita berpikir ketika saya sampai di sana, maka saya akan bahagia. Tapi anehnya ketika kita sampai di sana, ketika kita mencapai tujuan yang kita harap-harapkan, kita masih merasa kosong. Mungkin di awal euforianya muncul, tapi kok hanya sesaat? Apakah ada yang salah? Coba kita mundur sejenak ya. Bagaimana bila masalahnya bukan karena sukses itu sendiri? Tapi bagaimana kamu mendefinisikan apa itu sukses? Coba ingat-ingat lagi, ketika kamu kecil, apa ukuran suksesmu? Apa harapan orang tuamu soal sukses? Biasanya kita diberitahu kalau kita harus punya jabatan yang tinggi, bisnis yang besar, gaji yang tinggi, dan sebagainya. Penanda eksternal ini menjadi tolak ukur sebuah kesuksesan. Tapi apakah itu yang kita inginkan dalam hidup? Disinilah muncul diskoneksinya. Ketika kita mengejar taraf kesuksesan yang diciptakan oleh orang lain, entah dari norma yang berlaku di masyarakat atau ekspektasi orang lain, kita bisa saja merasa hampa ketika mencapainya. Kita mungkin baru sadar ketika orang lain mungkin berteriak, bertepuk tangan, dan memuji pencapaian yang kita raih. Jauh di lubuk hati, hal ini ternyata tidak membawa kepuasan yang kita harapkan. Jika kamu merasakan hal ini, tenang saja, hal ini wajar terjadi. Banyak dari kita mungkin terjebak dalam sebuah perangkap yang disebut sebagai arrival fallacy. Sebuah kepercayaan ketika kita mencapai titik tertentu, maka semuanya akan indah, happily ever after. Tapi realitanya, ketika kita sampai di sana, kegembiraan berangsur hilang dan kita mulai bertanya-tanya, gini doang nih. Mungkin kekosongan ini terjadi berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Mungkin saja kesuksesan yang memberikan kita kebahagiaan bukan berasal dari pemenuhan ekspektasi orang lain soal apa itu sukses. Tapi mungkin saja kesuksesan ini harus berkaitan dengan nilai dan gairah yang kita miliki. Mungkin saja sukses itu artinya kita menjalani hidup yang utuh dan terasa original, bukan atas tuntutan orang lain terhadap kita. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apa sih yang sebenarnya saya mau? Jika uang dan ekspektasi orang lain bukan masalah, apa yang ingin kamu lakukan dengan hidup? Apa nilai-nilai yang kamu anut? Tentu saja ini bukan pertanyaan yang mudah, karena memaksa kita harus melihat ke dalam, menghadapi diri kita sendiri, dan menyuarakan apa yang sebenarnya kita inginkan. Namun saya paham, hal ini tidak mudah. Misalnya saja kamu merupakan anak tunggal dari seorang konglomerat. Tentunya kamu diharapkan untuk menjadi penerus bisnis keluarga. Dari kecil kamu sudah dididik untuk jadi pemimpin di sebuah perusahaan dengan 50.000 karyawan.
Puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang bergantung hidupnya pada keluargamu. Tentu saja ini merupakan tanggung jawab yang luar biasa. Jauh sebelum kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu sukai, kamu sudah dibentuk oleh lingkungan dan ekspektasi masyarakat untuk mengambil jubah orang tuamu ketika mereka tiada. Bagi mayoritas orang, mungkin mereka iri dengan hidup yang kamu jalani. Mereka iri karena kamu dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Tapi bagaimana dengan kamu? Mungkin saja ini bukan hidup yang kamu inginkan. Kamu mungkin saja hanya ingin menjadi seorang seniman biasa. Kamu hanya ingin melukis seharian tanpa berurusan dengan bisnis. Ketidakcocokan antara apa yang kamu mau dan hidup yang kamu jalani, inilah yang membuat kamu jadi tidak bahagia. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu miliki, status sosial, dan sebagainya. Namun jika misalnya kamu punya kesempatan dan keberanian untuk mendefinisikan sukses itu seperti apa, maka semuanya berubah. Sukses tidak lagi bersifat universal dan menjadi sebuah hal yang sifatnya sangat personal, sesuatu yang sejalan dengan apa suara hatimu. Bagi seorang, sukses artinya mencapai jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan multinasional. Bagi yang lain, sukses artinya punya keluarga yang harmonis dan bisa pulang tepat waktu, sehingga bisa makan malam bersama keluarga. Menariknya, tidak ada jawaban yang salah. Karena sukses bagi setiap orang itu berbeda, dan mungkin saja apa yang menurutmu sebuah kesuksesan sekarang bukan lagi hal yang sama di masa depan. Ini yang unik soal sukses. Sukses itu tidak bersifat statis, tapi dinamis. Hidup kita tentunya terus berubah. Di usia 20-an, sukses itu mungkin artinya punya jabatan yang tinggi atau punya bisnis yang sukses. Tapi di umur 30-an, sukses itu artinya punya keluarga yang harmonis dan punya waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Definisi sukses akan terus berkembang sesuai fase hidup yang kita jalani. Jadi penting untuk mengecek ke diri kita sendiri, apakah hal ini masih sesuatu yang saya mau? Apakah hal ini masih memberikan saya kebahagiaan? Ada sudut pandang yang menarik. Bagaimana bila bukan sukses yang memberikan kita kebahagiaan, tapi pengejaran sukses itu sendiri? Jadi bukan soal buru-buru mencapai tujuan akhir, tapi bagaimana setiap langkah untuk mencapai titik tersebut. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kamu sudah ada di sana, tapi misalnya pelajaran yang didapat sepanjang perjalanan, hubungan sosial yang kamu bangun untuk mencapainya, kesulitan yang akhirnya berhasil kamu atasi, dan sebagainya. Jadi sukses itu bukan bicara soal kemana kamu berada, tapi bagaimana kamu sampai di sana. Alhasil, semua ini membawa kita pada sesuatu yang penting kalau sukses itu bukan perjalanan seorang diri. Hubungan sosial yang kita bangun, orang yang kita temui sepanjang perjalanan, mereka semua merupakan bagian dari cerita sukses yang kita tulis. Menariknya, semua ini justru membuat sukses terasa lebih manis. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.